Jadi, pada penulisan artikel yang saya lakukan memuat rumusan masalah, yaitu bagaimana latar belakang dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij, lalu apa perbedaan di antara ketiganya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana peran ketiga organisasi tersebut dalam membangun kesadaran kebangsaan dan kontribusinya terhadap bangsa. Pada abad ke-19, perlawanan umumnya bersifat lokal dan kedaerahan, seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh maupun perang kedaerahan lainnya. Barulah pada awal abad ke-20 merupakan fase penting dalam sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20 juga dikeluarkan yang namanya politik etis oleh pemerintahan kolonial, yang dimana ini merupakan kebijakan kolonial Belanda yang diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Akan tetapi pada kenyataannya politik etis juga dirancang untuk menguntungkan kolonialisme. Hal itu malah sebaliknya, politik etis malah menjadi bumerang bagi kolonial Belanda. Pada masa ini mulai muncul berbagai organisasi pergerakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Dari kebijakan politik etis tersebutlah menghasilkan kelompok elit terdidik yang kemudian menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada Sekolah Kedokteran Jawa atau yang lebih kita kenal sebagai Stovia. Disinilah merupakan titik awal munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pada awal pendirian Stovia hanya menerima siswa yang berasal dari kalangan priai Jawa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Stovia mulai membuka kesempatan masuk bagi calon siswa dari sekolah Eropa, Tionghoa, maupun sekolah Bumi Putra lainnya. Di Stovia, mereka tidak hanya belajar mengenai ilmu kedokteran, tetapi mereka juga belajar ilmu budaya dan ilmu politik. Para siswa itu menyadari bahwa penjajahan tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menghancurkan martabat suatu bangsa, dan bahwa satu-satunya cara untuk bangkit adalah melalui pendidikan dan persatuan. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Dari organisasi ini selanjutnya menginspirasi lahirnya berbagai organisasi lainnya yang berperan dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan Budi Utomo yang cenderung elitis, Sarekat Islam berhasil menjangkau masyarakat luas, masyarakat akar rumput. Tirto Adi Surjo merupakan mantan anggota dari Budi Utomo. Menurutnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang beruntung tidak seharusnya bergantung pada kalangan elit maupun pejabat pemerintah. Organisasi awal pergerakan yang ketiga adalah Indis Partij, merupakan organisasi pergerakan yang bersifat non-kooperatif. Organisasi ini juga memiliki tujuan ingin Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Dari organisasi ini juga pers memiliki peran yang sangat penting. Meskipun memiliki orientasi basis sosial dan strategi yang berbeda, ketiga organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan martabat bangsa dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Organisasi ini juga meletakkan fondasi bagi perkembangan gerakan kebangsaan yang kemudian mencapai puncaknya melalui Sumpah Pemuda dan proklamasi. Kemunculan organisasi-organisasi awal pergerakan pada awal abad ke-20 merupakan titik balik penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Budi Utomo berperan dalam membangkitkan kesadaran intelektual melalui pendidikan. Sarekat Islam berhasil menghimpun kekuatan rakyat secara luas melalui basis ekonomi dan keagamaan. Sedangkan Indis Partij memperkenalkan gagasan nasionalisme politik yang secara tegas menentang kolonialisme Belanda.